Pernah kepikiran nggak kalau mungkin selama ini kita salah sebut vagina? Nah, hari ini kita bakal lurusin semuanya. Kita akan jalan-jalan bareng, menjelajahi setiap bagian dari anatomi reproduksi perempuan yang luar biasa kompleks dan keren ini, supaya kita semua jadi benar-benar paham. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Waktu dengar kata vagina, apa yang langsung kebayang? Pertanyaan ini penting banget, karena seringkali jawaban yang muncul di kepala kita itu sebenarnya kurang tepat. Justru dari kesalahpahaman umum inilah kita akan mulai. Oke, ini dia poin kuncinya. Apa yang sering banget kita sebut vagina itu sebetulnya namanya vulva. Vulva itu ya keseluruhan bagian luarnya. Vagina sendiri itu cuma salah satu bagiannya, yaitu saluran yang ada di dalam. Nah, dengan pemahaman dasar ini, yuk kita mulai tur kita. Kita mulai dari yang kelihatan dari luar dulu ya. Bagian pertama ini akan ngebahas semua struktur eksternal, yang secara medis kita sebut sebagai vulva. Perjalanan kita dimulai dari bagian paling atas. Namanya mons pubis. Ini tuh semacam gundukan jaringan lemak yang posisinya pas banget di atas tulang kemaluan. Jadi, fungsi utama mons pubis ini simple tapi penting. Dia jadi semacam bantalan pelindung alami buat tulang kemaluan kita. Terus, tumbuhnya rambut di area ini pas kita puber, itu juga jadi salah satu tanda visual kalau tubuh kita lagi berkembang. Oke, kita turun sedikit. Di sini ada 2 pasang lipatan kulit, bisa dibilang kayak gerbang pelindung untuk organ-organ yang lebih sensitif di bagian dalam. Bedanya kelihatan jelas banget ya. Labia mayora, si bibir luar, itu lebih tebal dan tugasnya jadi pelindung utama. Sementara labia minora yang di dalam itu jauh lebih tipis, lebih halus, dan sensitif banget karena penuh sama pembuluh darah dan ujung saraf. Jadi perannya beda banget. Sekarang kita sampai ke bagian yang super spesial, klitoris. Posisinya ada di atas, pas di pertemuan antara 2 labia minora. Lihat deh angka ini, 8.000 lebih. Ini jumlah ujung saraf yang ada di klitoris. Gila kan? Buat perbandingan aja, itu 2 kali lipat lebih banyak dari yang ada di kepala penis. Jadi bisa kebayangkan betapa sensitifnya organ yang satu ini. Dan yang perlu kita tahu, klitoris itu sebenarnya jauh lebih besar dari yang kelihatan dari luar loh. Karena ada bagian-bagian yang menjalar ke dalam tubuh. Dan yang paling unik, sejauh ini, satu-satunya fungsi klitoris yang diketahui sains adalah untuk kenikmatan seksual. Keren ya? Nah, ini juga penting banget buat dicatat. Ada 2 lubang yang fungsinya sama sekali beda. Yang pertama, lubang uretra. Itu khusus buat jalan keluar urin dari kandung kemih. Sedangkan yang kedua, lubang vagina, inilah gerbang menuju sistem reproduksi. Jadi, jangan sampai ketukar ya. Nggak jauh dari lubang vagina, ada sepasang kelenjar kecil yang fungsinya, wah, jangan diremehin. Namanya kelenjar Bartholin. Kelenjar inilah yang jadi pabrik pelumas alami di tubuh kita. Cairan yang dihasilkannya itu penting banget buat kenyamanan saat berhubungan seksual. Jadi walaupun ukurannya kecil, perannya vital banget. Oke, bagian luarnya udah kita kupas tuntas. Sekarang saatnya kita masuk lebih dalam lagi buat ngintip anatomi internal dari sistem reproduksi perempuan. Siap? Nah, ini dia vaginanya. Vagina itu adalah sebuah saluran berotot yang super elastis. Tugasnya menghubungkan vulva yang di luar dengan serviks yang ada di dalam. Panjangnya kira-kira 8-10 cm. Tapi kemampuannya buat meregang itu luar biasa. Dinding vagina ini pinter banget loh strukturnya. Bayangin aja, lapisan paling dalamnya, si mukosa, itu rumah buat bakteri baik yang ngejaga keseimbangan pH. Lapisan tengahnya, muskularis, itu otot yang bikin dia bisa melar, terutama penting banget pas melahirkan. Terus lapisan luarnya ngasih kekuatan buat semuanya. Selanjutnya, kita akan kenalan sama pemain-pemain utama di bagian dalam. Ada serviks, si penjaga pintu. Ada rahim, rumah buat janin. Ada tuba falopi, tempat bertemunya sel telur dan sperma. Dan terakhir ada ovarium, si pabrik sel telur. Biar gampang, bayangin aja ada pembagian tugas yang jelas banget di sini. Uterus atau rahim itu perannya sebagai tempat perkembangan. Dia yang nyiapin rumah yang nyaman dan aman buat janin. Sementara ovarium itu sumbernya. Dia yang produksi bahan bakunya, yaitu sel telur, plus hormon-hormon penting yang ngatur semuanya. Oke, kita udah kenalan sama semua bagiannya, dari luar sampai dalam. Sekarang, di bagian terakhir ini, kita akan lihat gimana semua potongan puzzle ini nyambung dan bekerja sama sebagai satu sistem yang solid.
Jadi kalau diurutin alurnya tuh gini, dimulai dari vulva sebagai gerbang pelindung di luar, terus masuk lewat saluran vagina, ngelewatin serviks si penjaga pintu, sampai akhirnya tiba di pusat komando reproduksi, yaitu rahim, tuba falopi, dan ovarium. Semuanya nyambung, semuanya kerja bareng. Intinya sih ini, pengetahuan itu adalah kekuatan. Semakin kita paham cara kerja tubuh kita sendiri, semakin kita bisa merawatnya, menghargainya, dan ya, berdaya atas kesehatan kita. Semoga obrolan kita hari ini bikin semuanya jadi lebih jelas dan gak bingung lagi ya. Coba deh sambil direnungkan, dari semua yang kita bahas, informasi apa sih yang paling bikin kamu, oh gitu toh ternyata? Makasih banyak sudah menyimak.